You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticizing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Depok gue Depok. Pada kesempatan siang yang cerah ini, gue datang ke rumah ketua perguruan silat Pengsimatoga. Nah, gue mau bincang-bincang sama ketua umumnya yang tahun lalu di baiat, dilantik sebagai ketua umum. Langsung aja, Bang Ramdhani Boy Khairuddin. Selamat siang Bang Boy. Siang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Bang, saya sih pengen ngobrol-ngobrol santai aja sih Bang, masalah silat, masalah budaya, masalah apapun lah, terkait masalah kebudayaan di Kota Depok. Sejauh ini peran Simatoga gimana sih Bang untuk wilayah Depok, terutama di Sawangan, Gunung Sari, Cipayung gitu? Perannya Simatoga itu apa sih? Kalau peran secara khusus ya, dalam hal ini misalnya keterkaitan dengan pemerintah itu belum ada ya, yang merupakan jadi PR sebetulnya. PR sebuah keinginan gitu, artinya pemerintah Depok itu bisa merhatiin kita gitu. Jadi kalau peranan kita Simatoga itu adalah menjalankan budaya yang ada ya, budaya lokal yang ada, yang harus kita kita pelihara gitu kan. Kedua, menjalin silaturahmi daripada peran keturunan ya, karena Simatoga itu kan memang sejak zaman dulu udah ada lah dari zaman Belanda, biar pengikutnya gitu. Nah, anak cucunya ini kan tetap harus silaturahmi. Biar ada mati obor ya? Ya, dia mati obor lah bahasa seperti itu. Dengan pentas silat yang ada, yang merupakan tradisi lokal tadi, itu alhamdulillah ya kita berjalan gitu. Makanya untuk memonitoring silaturahmi itu kita bentuk yang namanya Simatoga. Iya. Sudah berapa lama Bang? Kalau bicara saya bilang tadi ya udah lama banget ya, dari zaman Belanda itu udah ada gitu kan. Cuma kalau untuk nama Simatoga sendiri itu sejak tahun antara 98-99. Nah, ketika terjadi kerusuhan lah dulu. Terbentuk namanya. Ya. Oke. Terbentuk nama Simatoga sendiri itu sebetulnya kependekan kata sebetulnya dari jurus yang orang tua saya punya gitu. Itu ada jurus lah, bahasanya jurus intinya beliau gitu kan. Itu pengabaran Silo Macan Tongkrong Gao. Itu Pengabaran Silo Macan Tongkrong Gao. Ya. Berarti ada 3 jurus yang diakulturasiin terus dikemas dalam sebuah pencak silat yang bernama Pengsimatoga. Ya. Jadi bukan 3 jurus, pokoknya satu jurus itu namanya pengabaran Silo Macan Tongkrong Gao. Makanya jadi inti itu gitu kan. Nah, dari kutipan bahasa jurus itu kita singkat tuh namanya tuh. Jadi Pengsimatoga gitu. Yang kita jadikan waktu tahun 99 itu tentunya jadi organisasi pentas silat Pengsimatoga Jalan 6 gitu. Ya. Ada hubungannya masih Bang pengasinan gitu Bang? Ada. Sama-sama Jalan 6 kan? Sama-sama Jalan 6. Bukannya pengasinan sih ya banyak sebetulnya, bukan hanya pengasinan, ada kalian petani gitu kan, teman-teman tuh banyak lah gitu. Cuman satu aliran ya itu ya, cuman karena udah banyak
banyak murid-muridnya beliau nih, katakanlah guru besar dari ada jalan nanggu sendiri gitu ya. Itu masing-masing punya punya ciri khas tersendiri gitu. Terus sekarang nih murid Kosma Toga nih, itu antara pelatih aja tuh udah mulai punya variasi tersendiri. Oh, jadi si pelatih itu dikasih kebebasan juga bang ya? Kebebasan kita kasih improvisasi gitu loh. Oke. Artinya nggak main bola kan semua sama kan secara teorinya, tapi ketika bermain kan mereka punya insting sendiri. Gitu. Bang, kalau Simatoga itu lebih ke Betawi atau ke Sunda loh? Kombinasi sih ya. Kita kan ada di Depok nih. Depok kan cenderung ada Betawi, ada Sunda, gitu, ada kombinasi gitu. Katakan Betawi Depok kan seperti itu. Karena ada kombinasi antara Sunda dan Jakarta, Betawi. Saya ini udah lama bang dengar kata pensi Madura itu, udah lama bang. Bisa masih kecil kayaknya kan? Bisa masih kecil. Cuman saya melihatnya kan ternyata ini sih subjektivitas saya ya. Ternyata memang yang namanya pencak silat itu sebuah wadah yang memproduksi orang-orang yang berbudaya bang. Gitu. Karena mungkin dari silat itu orang terbentuk karakternya, terbentuk adabnya, terbentuk sopan santunnya, terbentuk hubungan sosial dia di masyarakat. Nah, yang sekarang ini apakah bergeser Pak kondisi-kondisi itu? Kalau saya bilang sih ya, kalau ingin membentuk budaya gitu ya, etika gitu dari orang tua itu memang kita diarahkan seperti itu gitu ya. Nah kita tadi ada pertanyaan masalah pergeseran, yang kalau saya sih pergeseran itu banyak terjadi, pergeseran gitu ya, banyak terjadi lah. Ini karena perubahan zaman gitu ya, bercampurnya budaya-budaya lain yang mohon maaf ya barangkali itu gitu ya, bahwa harus modernisasi gitu. Ya, yang saya lihat sebagian besar ya berubah banyak gitu ya tentang hal tadi ya, banyak. Barangkali di sini pelatih barangkali bisa diabaikan oleh mantan muridnya gitu, atau muridnya sendiri gitu, banyak gitu ya. Jadi dari semua sisi gitu banyak. Gitu. Ya artinya kan peran budaya seni bela diri buat membentuk karakter anak bangsa lah, anak bangsa itu kan cukup kental, cukup kuat ya bang. Tinggal bagaimana si pelatih itu sendiri bisa mengimprovisasi dia di lapangan, ngatur anak buahnya di lapangan. Nah Simatoga sendiri ada berapa bang? Pelatihnya? Perkiraan itu ya kita bicara puluhan ya, di bawah 50 lah, di bawah 50, di atas 40 antara itu. Gitu yang kita bilang anggap pelatih ya. Pelatih itu kan juga jenjang masing-masing gitu ya. Karena kita yang tradisional, nggak pakai istilah ban merah lah, ban hitam, ada kode-kode, kan kita nggak pakai itu gitu ya. Kalau yang dibilang pelatih yang benar-benar pelatih itu ya hanya beberapa sebetulnya gitu. Tapi murid yang udah bisa melatih udah banyak. Maka saya katakan tadi hampir di angka 50 gitu ya. Tapi kalau yang dibilang benar-benar pelatih gitu, pelatih silat gitu ya, Simatoga sendiri, paling ya 10 orang lah seperti itu. Waktu abang pelantikan kan saya ngeliat tuh bang, saya nyaksikan itu abang pelantikan, abang dibayar atas sebagai ketua umum bukan Simatoga. Itu memang harus ada bang, kayak tradisi ngurut, terus tradisi ya atraksi apa segala macam wajib ada bang di PN Simatoga sendiri. Kalau pengurutan tadi memang itu sifatnya wajib. Urut ya, karena itu kan udah kultur ya, kultur seperti itu ya. Bahasanya bukan hanya di setiap bulan Maulud ya kita ada gitu. Jadi murid yang ingin berlatih itu diurut dulu. Tujuannya kan? Tujuannya pertama kita menjalankan tradisi ya. Oke. Gitu. Kalau kita bicaranya ritual
barangkali itu sebuah transfer antara pelatih atau gurunya kepada murid atau calon muridnya, transfer ilmu dalam lah bahasanya gitu. Kalau kita yakin memang itu ya ada gitu. Saya coba kupas kembali tadi di awal pembukaan terkait masalah peran, Bang. Peran pemerintah ya, abang tadi bilang masalah peran pemerintah di Depok itu belum signifikan ya, Bang? Belum signifikan. Belum signifikan. Padahal ya budaya-budaya lokal itu kan harusnya dirawat gitu kan, dibina gitu, diberikan imunisasi biar bisa berkembang gitu, sehingga si Matoga ini bisa berkembang lebih maju, lebih pesat lah gitu. Pernah nggak, Bang, berpikir bahwa si Matoga itu masuk ke masuk ke kontestasi dunia, kayak seumpama kejuaraan gitu, kejuaraan silat dunia kayak dulu kan ada tuh, Bang, yang dari MMA tuh orang-orang silat, termasuk juga aktor-aktor silat dari kita itu kan sampai masuk Hollywood gitu, Bang. Ada masih pemikiran itu? Ya pasti ada ya yang gitu ya. Kan kalau silat itu kan, kalau silat yang dipertandingkan gitu, itu kan harus pakai jalur IPSI yang merupakan wadahnya persilatan kan di Indonesia, IPSI. Iya. Hanya IPSI yang ada di Indonesia itu yang membuat persilatan. Jadi ketika lombanya itu kita bertarung itu pakai perumus IPSI gitu. Kalau kita tradisional itu di tarung bebas itu kan belum pernah ada ya. Ketika ada MMA itu atau tarung derajat lah, ya, barangkali kami itu tidak akan memberikan restu ya gitu. Karena apa? Prinsipnya itu dengan budaya seperti itu kita bukan untuk jadi jago-jagoan masalahnya, untuk juara-juaraan enggak gitu. Kecuali memang berdasarkan rumusan IPSI ya gitu. Dan alhamdulillah kita sudah sampai tingkat provinsi ya gitu ya. Jadi silat itu bukan buat jago-jagoan. Iya. Silat itu bukan buat jago-jagoan. Silat itu justru buat membangun karakter budaya di NKRI. Lebih tepatnya khususnya di Depok. Bang, terakhir nih, Bang. Si Matoga itu hari ini udah berapa generasi, Bang? Kalau generasi, saya kalau bicara generasi, saya generasi ketiga gitu. Generasi ketiga. Semenjak adanya ketika zamannya di bawahan saya nih atau anak saya gitu, itu keempat. Oh gitu ya. Apa? Mas Matoga terbagi dari beberapa wilayah ya. Jabodetabek lah katakan begitu. Itu kalau dihitung setiap hari ada latihan. Khusus Depok? Iya, setiap di Depok nih. Katakanlah di sini ini kan pusat nih. Curug Kampung Pasar Bo kan nih. Itu kita malam Sabtu, malam Selasa, gitu kan. Di Curug malam Kamis. Malam lainnya ada di Bogor, ada di Bekasi gitu. Relatif setiap malam ada sebetulnya. Gitu. Kalau perkiraan nih, Bang, total berapa murid Depok aja Depok itu kalau kita bicara ratusan ya, itu kita kisaran 500 sampai 1000 itu ada. Jadi dia semua level ya, level anak-anak, remaja maupun dewasa. 500 sampai 1000 orang ya, itu ada. Wah, saya tuh dari kemarin tuh, Bang, pengen buat ngobrol masalah si Matoga, karena teman-teman ada yang request. Saya tuh selalu ngomong bahwa saya punya senior, punya abang, udah kayak abang sendiri, udah kayak waduh udah nggak ada jarak lah. Gitu. Namanya kan si Matoga, kebetulan sekarang Bang gue jadi ketua umum. Terus request singkatan dari si Matoga itu apa, Bang? Makanya saya hari ini saya berani datang nih. Biar supaya lebih jelas gitu. Terus juga
saya sebagai anak muda ya cukup menyayangkan ketika peran-peran lokal itu nggak difungsikan sebagaimana mestinya. Karena bagaimanapun juga fungsi dari pembinaan masyarakat setempat itu ya tokoh-tokoh lokal, bukan tokoh-tokoh luar gitu. Nah kalau seandainya itu bisa diakomodir oleh pemerintah kan rasa-rasanya keren juga bang. Satu lagi bang, terakhir satu lagi nih. Gitu. Ciri khas Simatoga apa bang? Ciri khas Simatoga. Sumpama nih, wah dia Mas Simatoga nih, gitu. Kita tahu nih bahwasanya oh ini anak Simatoga, ini anak pagar busa, sumpama ini anak apa sih? Ya macam kayak gitulah ciri-ciri khasnya sendiri apa bang? Ciri khasnya ya paling ketika mereka melakukan jurus ya. Oh di jurus gitu, ya? Di jurus. Kedua yang udah apa namanya, yang udah sangat mendalami gitu, itu dari refleksnya. Dari refleks. Ya, walaupun hanya refleks itu akibat dipuluh tadi ya bang? Salatnya itu. Misalnya lagi ngumpul atau lagi ngobrol sama temen-temennya nih, di tepak gitu dia pasti apa bahasanya ya, pasti mentil ya. Oh gitu. Melakukan jurus gitu, refleks gitu. Seperti itu. Ya barangkali ya sama kali ya. Peraturan itu begitu kali ya, gitu. Kalau nggak tahu, ya sebagai itu refleksnya gitu. Makanya kadang-kadang kalau yang hafal banget sama orang Simatoga itu, ketika negor itu dia nggak boleh nebak, ingin namanya. Gitu besok ini orang minta tuh mau siapa juga, karena emaknya, main nebak kok minta dia, gitu. Jadi itu refleksnya seperti itu, cara ciri khasnya. Oke bang, terima kasih banyak bang atas waktunya. Ya, sip. Tapi bang, abang saya kepengen ada pengen ada pengenalan jurus bang. Saya teman-teman mungkin nanti di part 2 gua sama Bang Boy itu kepengen pengenalan jurus, bukan berarti gimana, tapi pengenalan jurus terkait filosofi. Setiap jurus pasti ada filosofinya, setiap jurus pasti ada maknanya. Nah, gua kepengen justru di media ini lu tuh tahu makna silat sesungguhnya itu buat apa gitu, bukan cuma buat jago-jagoan tadi kata Bang Boy, tapi bagaimana kita menjaga budaya kita nih biar supaya nggak diambil orang, kira-kira gitu ya bang. Terima kasih banyak bang, 2 kata buat Depok bang. Tetap maju, berkenaan dengan pilkada, coba menjadi pemilih yang cerdas. Oke. Kalau saya pribadi gitu ya, ketika ada tahun ini 2020 itu kan Pak Wakil dan Pak Walinya naik nih, gitu. Ya kedua-duanya terlepas daripada minus plusnya gitu, kita sama-sama kenal. Wakilnya lah yang belum kita kenal. Kalau saya pribadi gitu ya, yang akan saya lihat wakilnya siapa, gitu. Kalau memilih Pak Idris maupun tadinya sama-sama dekat saya gitu, saya tinggal pilih wakilnya mana nih, kira gitu, simpel banget. Jadi teman-teman, nih Bang Boy ini udah bergetan juga nih gitu, karena petahana versus petahana ya bang, ya. Petahana versus petahana. Nah, kepengen yang tadi kita omongin paling nggak bisa tersampaikan oleh pemerintahan. Bang Boy kepengen kenal wakilnya, karena kalau bicara calonnya kita udah kenal ya bang, abang bahkan kenal dekat sama Pak Idris maupun Bang Pradi gitu. Tapi wakilnya yang harus disosialisasiin biar supaya lebih kenal di Kota Depok. Begitu bang, terima kasih banyak abangku. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up.
Ricochet, you take your